Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu teman-teman pelajar Pancasila di seluruh Indonesia. Saya Niputu Ayu Aurelia Michelle, kelas 11-1, yang merupakan bagian dari generasi Z, generasi yang lahir di era digital. Kita adalah saksi sekaligus pelaku dari transformasi terbesar peradaban manusia. Namun, di tengah kecepatan upload dan kemudahan akses informasi, fondasi ideologi negara kita, Pancasila, sedang menghadapi ujian terberatnya. Hari ini, kita akan membedah tuntas tantangan Pancasila di era digitalisasi berdasarkan artikel yang telah kita telah. Kita akan menjawab 4 pernyataan krusial yang menentukan masa depan ideologi bangsa kita. Artikel ini secara fundamental membahas pergeseran paradigma, ancaman dan krisis relevansi yang dihadapi oleh Pancasila sebagai Weltanschauung show atau pandangan hidup bangsa di tengah hegemoni attention ekonomi dan arus informasi global. Yang pertama yaitu transformasi ancaman. Dari fisik ke kognitif, ancaman terhadap negara tidak lagi bersifat militer atau korsif, tetapi berubah menjadi ancaman terhadap pola pikir atau kognitif. Artikel ini menyoroti bagaimana musuh ideologi hadir dalam bentuk algoritma, narasi post-truth, dan propaganda terselubung yang menyasar nalar krisis manusia atau nalar krisis kita. Ancaman ini lebih berbahaya karena sulit diidentifikasi sebagai musuh. Yang kedua yaitu erosi nilai-nilai dasar Pancasila. Artikel merinci bagaimana disrupsi digital menggerogoti setiap sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dibahas bagaimana platform digital memfasilitasi penyebaran narasi intoleran yang mengancam semangat kerukunan antar umat beragama dan berkepercayaan yang dijamin oleh Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tingginya kasus cyberbullying dan ujaran kebencian di ruang publik digital adalah bentuk kegagalan kita dalam mengamalkan sila kedua. Kebebasan berekspresi disalahgunakan menjadi kebebasan merusak moral dan mental orang lain. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Media sosial yang didorong oleh algoritma yang memprioritaskan keterlibatan emosional menciptakan fitur Bumble dan echo chamber. Fenomena ini memecah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling curiga, menghilangkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan merusak musyawarah mufakat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial. Artikel menyoroti hegemoni, konsumerisme dan hedonisme yang dipromosikan masif melalui influencer yang ditargetkan, mengikis semangat gotong royong, lebih lanjut yaitu kesenjangan digital yang mempererah ketidakadilan di mana masyarakat yang tidak terakses internet atau minim literasi terpinggirkan dari ruang ekonomi baru. Kesimpulan dari pertanyaan A yaitu artikel menekankan bahwa jika Pancasila tidak segera beradaptasi dan diinternalisasi sebagai etika digital, ia akan tergerus oleh ideologi tandingan yang lebih viral dan menarik secara visual. Permasalahan ini terjadi karena adanya sinergi yang buruk antara 3 faktor utama. Yang pertama yaitu modal bisnis teknologi. Yang kedua yaitu karakteristik jaringan, dan yang ketiga yaitu defisit pendidikan karakter. Yang akan saya bahas yaitu model bisnis berbasis atensi ekonomi platform, di mana platform digital ini menghasilkan keuntungan dari waktu yang kita habiskan di sana. Konten-konten yang memicu reaksi emosional tinggi seperti marah, terkejut, dan panik adalah hal yang paling diuntungkan oleh algoritma. Konten-konten negatif cenderung lebih viral dibandingkan konten edukatif yang tenang. Model bisnis inilah yang secara struktural mendukung polarisasi di atas persatuan. Yang kedua yaitu sifat jaringan yang global dan anonim internet yang bersifat tanpa batas.
Ini memungkinkan dampak negatif seperti radikalisme agama atau liberalisme ekstrim yang masuk tanpa filter geografis. Ditambah lagi kemudahan menjadi anonim, menciptakan ilusi kekebalan hukum dan sosial yang mendorong individu untuk melakukan hate speech tanpa takut konsekuensi di dunia nyata. Selain itu ada defisit sosial dan pendidikan nasional. Ada dua hal yang berkaitan. Yang pertama yaitu gagalnya kontekstualisasi pendidikan Pancasila dan lemahnya literasi digital kritis. Yang A yaitu gagalnya kontekstualisasi pendidikan Pancasila. Permasalahan fundamentalnya terletak pada cara kita mengajarkan Pancasila. Pendidikan Pancasila cenderung dogmatis, di mana siswa diletakkan atau dituntut menghafalkan sila, tetapi tidak diajarkan bagaimana penerapannya. Salah satu contohnya sila keempat, yaitu musyawarah, di mana saat menghadapi perdebatan sengit di Twitter. Ada 3 solusi solutif yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu penguatan diri, literasi kritis, dan etika digital. Yang pertama, saring sebelum sharing. Sebelum membagikan info, cek dulu 3 hal berikut. Yang pertama yaitu konten. Isi pesannya apa? Yang kedua yaitu konteks. Apa maksud atau latar belakangnya? Yang ketiga yaitu konsekuensi atau kalau dibagikan apa saja dampaknya. Dengan cara ini, kita ikut menjadi bagian dari anti-hoax di lingkungan kita. Yang kedua yaitu etika masyarakat daring, di mana saat berdebat atau berdebat online, pada fokus pada inti perdebatan atau isi perdebatan, bukan serangan pribadi. Hargai orang lain dan jadikan perbedaan pendapat sebagai dialog yang sehat. Solusi yang kedua yaitu aksi kreatif, di mana membuat konten positif yang konten-konten relevan dan keren. Nilai Pancasila bisa dibuat lebih menarik lewat podcast, TikTok, dan sosial media lainnya. Seperti podcast yang membahas soal etika digital, dan TikTok membahas toleransi dan gotong royong, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada bangun komunitas online sehat, di mana ciptakan ruang diskusi yang ramah, toleran, dan mau mendengarkan berbagai sudut pandang. Ini latihan nyata hidup dengan keberagaman. Yang ketiga yaitu advokasi dan warga digital yang bertanggung jawab. Anak muda bisa bersuara lewat petisi online, kampanye medsos, atau forum diskusi untuk mendorong pemerintah dan platform digital membuat aturan yang lebih aman dan adil. Kita ikut menentukan masa depan ruang digital kita. Dari semua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila sedang diuji relevansinya di era digital ini, tapi tetap jadi dasar kuat yang bisa menyatukan Indonesia. Nilai Pancasila perlu kita tanamkan dalam perilaku online agar teknologi dipakai untuk kebaikan, bukan untuk memecah belah persatuan. Kunci keberhasilan yaitu digitalisasi nilai Pancasila. Generasi muda perlu menerjemahkan Pancasila ke dalam aturan etika digital yang jelas dan mudah dilakukan. Dengan contoh yaitu sila pertama, hormati semua agama, tolak konten sara. Kemudian sila ketiga yaitu sebarkan konten yang mempersatukan, bukan hal yang memecah belah persatuan atau konflik. Transformasi, tanggung jawab, dan menjaga nilai Pancasila bukan hanya tugas negara, tapi juga tugas seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang bisa dibuat, tapi sikap etis setiap individu yang menentukan apakah ruang digital kita masih aman dan bersatu. Teman-teman sekalian, smartphone di tangan kita adalah alat paling revolusioner yang pernah ada. Dia menjadi sumber perpecahan ataupun sumber persatuan. Pancasila adalah DNA digital kita. Mari kita gunakan kecerdasan digital kita untuk menjadikan ideologi yang trending, relatable, dan beretika bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.